KB City of Loves, apa kabarnya semua? Saya harapkan kita semua dalam keadaan yang sehat dan dipenuhi dengan sukacita. Kembali lagi minggu ini kita beribadah bersama-sama melalui City of Loves Church Online Service. Saya mengucapkan welcome home bagi para jemaat KB City of Love dan bagi para bapak ibu yang baru pertama kali tune in bersama kita, welcome. Sebelum kita memasuki kebaktian pada minggu hari ini, kita mau sama-sama membacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Para bapak ibu, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan melalui praise and worship. Enjoy the service.
Engkau turut bekerja dalam segala hal, Yesus. Hidupku milik-Mu, Tuhan. Aku kan setia pada rancangan-Mu, Tuhan, bagiku. Aku kan setia pada rancangan-Mu bagiku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkan-Mu, dasar-Mu berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yesus, Bapak Ibu, firman Tuhan kita minggu hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nala Widya. Mari sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau bersama-sama mensatukan hati untuk doa syafaat. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau kami memiliki Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami, Allah yang begitu setia dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap jemaat GBI City of Love. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami terus ada dalam naungan Tuhan Yesus. Tuhan, kami terus dijagai, disertai Tuhan hari-harinya. Tuhan, dijauhkan dari segala virus yang mungkin sekarang ada di tengah-tengah kami ya Bapak. Kami mau yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi hari ini Tuhan, apapun situasi yang kami sedang ada pada saat ini Tuhan, kami mau yakin dan percaya kalau penyertaan Tuhan Yesus terus nyata dalam kehidupan setiap kami. Bapak, kami mau bersatu hati Tuhan juga untuk berdoa bagi pastor kami Tuhan, Pastor Timothy Abraham ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang terbaik Tuhan. Kau menempatkan beliau di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menjadi our shepherd Tuhan, untuk membimbing kami Tuhan. Kami terus mau speak blessing into his life Tuhan, dari Pastor Tim Tuhan, istri dan keluarganya, biar Tuhan yang terus sertai, bimbing,
Biarlah boleh Tuhan dia terus menjadi terang dan garam Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, bagi orang-orang di sekitarnya ya Bapa. Terus jadikan kehidupan dia berkat Tuhan bagi setiap orang yang bertemu Tuhan. Biarlah boleh melalui kehidupan dia Tuhan, kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus terus terpancar ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia Tuhan, dimana kami semua tahu Tuhan mungkin pada hari-hari ini Tuhan keadaannya kurang baik Tuhan, dipenuhi dengan cases COVID-19 yang terus naik Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan Yesus tidak terbatas Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami memiliki Allah yang begitu baik Tuhan, yang adalah dokter dari segala dokter Tuhan. Kami tidak mau terintimidasi oleh penyakit ini ya Tuhan, tapi kami mau terus berharap terus kepada Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah apapun yang terjadi ya Tuhan, kami mau yakin, kami mau percaya Tuhan kalau segala sesuatunya akan indah, karena segala sesuatunya itu adalah a part of your plan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, memulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah melalui pandemik ini Tuhan, boleh banyak orang Tuhan melihat kasih Yesus Tuhan. Boleh banyak orang mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan Yesus kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan juga Tuhan segala sesuatunya kembali kepadamu ya Bapa, karena kami percaya Tuhan Kau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, terima kasih. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama membaca Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik para Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Ya, Shalom GBI City Love. Ya, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam online service. Ya, saya percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah onsite. Ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada Pastor Timothy Abraham yang boleh memberi saya kesempatan lagi untuk boleh share firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara di GBI City Love. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan share dengan judul Christ Likeness. Beberapa waktu yang lalu saya pernah share Christ Likeness juga, dan saya menjelaskan bahwa Christ Likeness adalah serupa dengan Kristus dalam hal karakter. Dan karakter Kristus dapat kita temui di dalam 9 buah roh yang muncul dari hidup kita. Oke, nah pada kali ini saya akan share mengenai Christ Likeness dan hubungannya dengan nilai-nilai. Ya. Jadi serupa dengan Kristus itu adalah dalam hal karakter dan nilai-nilai yang kita pegang. Oke, nilai-nilai apa yang harus kita pegang? Tentu saja nilai-nilai yang eternal atau yang kekal adanya. Nah, nilai-nilai apa saja yang kekal itu? Mari kita lihat di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, saudara, ayat ini berkata di 1 Korintus 13 ayat 13 adalah bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu akan tinggal sampai hari terakhir. Ya, nah saudara, dari tiga hal ini yang terbesar adalah kasih. Kalau saudara melihat di Alkitab, kata faith itu muncul di dalam Alkitab kita 458 kali. Kata hope ya dalam Alkitab bahasa Inggris itu muncul 244 kali di Alkitab bahasa Inggris. Dan kata love itu muncul 858 kali di Alkitab bahasa Inggris tentu. Nah, dengan demikian kasih ialah yang terbesar karena dia diulang paling banyak dari faith, hope, dan love lah yang paling banyak. Nah, dengan demikian dia yang terbesar atau terpenting dari semuanya. Nah, saudara, masuk dalam pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita mengasihi? Mari kita belajar dari Allah Bapa. Saudara tahu apa yang dibuat oleh Allah Bapa? Tuhan kita ini kalau dia mengasihi kita karena dia mengasihi kita, yang dia buat adalah selalu memberi. Ini bisa kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Di Yohanes 3 ayat 16 ayatnya berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita jatuh dalam dosa dan kita layak dihukum, tapi supaya kita tidak dihukum, apa yang dibuat? Maka Bapa di surga mengaruniakan Yesus Kristus. Ya, datang ke bumi, mati di kayu salib, menebus segala dosa kita, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan 40 hari kemudian naik ke surga. Saudara lihat bahwa betapa itulah nilai kasih Bapa di surga, memberikan Yesus. Bahwa kasih adalah memberi. Itu adalah hukumnya. Mengasihi berarti memberi. Ya. Nah, saudara, uniknya dalam Alkitab bahasa Inggris, kata give itu muncul 727.969 kali di dalam Alkitab bahasa Inggris. Saudara bisa bayangkan, 727.969 kali dalam Alkitab bahasa Inggris kata give muncul. Dan kata give yang diucapkan oleh Yesus sendiri itu ada 31.426 kali. Jadi, saudara, kalau tadi kata love muncul 858 kali, kata give itu muncul 727.000 kali. Bahwa kita ini kalau mengasihi, maka kita akan memberi. Ya. Nah, saudara, oleh karena itu, satu nilai yang kita pegang, bahwa kita ini harus jadi orang yang generous atau murah hati. Kenapa? Karena mengasihi berarti memberi. Ya. So hari ini
saya ingin ajak saudara untuk menjadi serupa dengan Yesus dalam hal kemurahan, dalam hal generosity. Nah, saudara lihat bahwa love itu pasti memberi. Hari ini kita akan lihat kaitannya antara love, faith, and hope dalam hal giving, ya, dalam hal memberi. Nah, yang pertama, kalau saudara mengasihi, maka love itu pasti memberi. Kita itu bisa memberi tanpa kasih, bisa, ya. Tetapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Di awal-awal saya jatuh cinta pada istri saya, maka uang saya habis terus. Karena saya selalu ingin beli sesuatu buat dia. Selalu ingin membelikan sesuatu buat dia. Dan di masa itu uang saya nggak banyak. Jadi kalau saya beli sesuatu, ya entah beli pernik-pernik kecil ataupun sampai ke misalkan tas atau dompet, saya berikan buat dia, habislah uang saya. Ya, kenapa? Karena mengasihi itu nggak mungkin nggak memberi. Ya. Meskipun hanya sekedar yang kecil-kecil, mengirim makanan atau yang lain, sama. Demikian pula kalau hari ini kita mengasihi seseorang, kita pasti memberi. Kita mengasihi Tuhan, apalagi kita pasti memberi. Ya, oke. Nah, bahwa love itu adalah tindakan. Nggak bisa cuman kata-kata aja. Nggak bisa cuman kata-kata aja. Berikut ini ada satu video klip. Udah lama sih. Tapi video klip ini bagus banget. Ya, saya suka banget sama video klip ini. Ceritanya mengenai love is action. Ya. Kasih itu harus ada tindakan. Dan orang akan lebih merasa dikasihi kalau ada tindakannya. Ini video klip ceritanya dibuat oleh Pastor Ivan Nugroho. Dan pemeran-pemerannya masih ada sampai hari ini di ICC. Ya. Meskipun musim mereka sudah berubah. Ini dibuat waktu mereka masih mahasiswa, masih sekolah, dan masih single. Oke, tapi video klip ini luar biasa. Oke, kita lihat sebentar video klipnya ya. Langit biru itu indah, ditemani mentari jingga. Ku di sini hanya terpana, menikmati eloknya semesta dunia. Senandungkan lagu ini atas rindu di hati, berlutut di lantai bumi, bersedih menyepi. Toreng kisah senandung kasih, maafkan Tuhan, ku berjanji tak mau menuai murka untukmu, oh kawan. Berbisik di dalam hati, ku mohon maafkan. Berbagi peluk menuju cita, tak ku membasuh keringat duka.
datangnya hari nanti. Baik, saudara, saya masih tetap tertawa kalau lihat video klip ini karena memang betul ya bahwa sekalipun kita bilang saya sayang kamu, tapi yang melakukan tindakan tuh orang lain, maka dialah yang terlihat lebih menyayanginya, sehingga akhirnya hati pun bisa berpindah. Ya, saudara, nggak bisa kita bilang saya mengasihi kamu kok, atau saya mengasihimu Tuhan. Ya, di mana? Dalam hati. Nggak bisa. Ada tindakan yang kita buat. Love is action. Dan actionnya pasti nomor 1 memberi. Ya, oke. Nah, yang kedua, kalau saudara mau tahu bahwa hubungannya iman dengan memberi. Faith juga ada kaitannya dengan memberi. Nah, faith and give. Kapan kita memberi dan itu menunjukkan imannya kita. Ya, ketika kita memberi dalam keadaan krisis. Wah, hari ini kita lagi pandemi, krisis. Ini kesempatan buat kita membangun iman kita. Karena di tengah-tengah krisis, kita hanya bisa memberi kalau kita punya iman. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji, dan janjinya adalah ya dan amin. Oke. Wow, di masa pandemi ini, Tuhan justru menyuruh saya untuk memberi lebih banyak kepada orang lain dan kepada gereja. Justru lebih banyak daripada sebelum pandemi. Dan tidak jarang saya ini berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menyediakan berkat, supaya saya bisa memberi persembahan ataupun memberi untuk orang lain. Ya. Justru di masa-masa normal saya nggak lakukan itu. Tapi di masa pandemi Tuhan bilang beri lebih banyak. Dan itu membuat saya justru Tuhan kasih saya berkat untuk saya bisa memberi buat orang lain dan untuk Tuhan lebih banyak daripada kalau normal. Yes. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan selalu cukupkan dan selalu Tuhan berikan berkat untuk setiap minggu saya bisa beri persembahan secara online, untuk saya bisa kasih sesuatu pada orang lain. Puji Tuhan, Tuhan cukupkan. Dan ini justru lebih besar daripada waktu normal. Ya, nah, saudara tahu bahwa iman hubungannya juga dengan ketaatan. Bahwa kalau saudara punya iman, saudara bilang saya percaya pada Engkau, saya percaya janjimu Tuhan, saya beriman padamu, maka kita harus taat pada apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia minta dari kita. Nah, maka kita juga bisa belajar memberi dengan ketaatan. Itu menunjukkan iman kita. Oke, tiap tahun di gereja kita, di gereja ICC, itu ada program janji iman, ya, yang melibatkan seluruh jemaat dari jemaat C-Kids pada minggu sampai jemaat senior. Dan tujuan janji iman ini adalah untuk gedung, ya, untuk fasilitas ibadah kita, baik di ICC Jakarta, gereja Bandung, gereja Sydney. Mereka ada janji iman untuk fasilitas mereka. Nah, janji iman adalah momen di mana kita belajar memberi dengan ketaatan. Kenapa? Karena setiap kali ada janji iman ini, kita belajar untuk memberi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, setiap kali ada janji iman, saya dan istri akan berdoa bersama. Apa yang akan kami berikan sebagai janji iman kami? Saya dan istri berdoa, Tuhan, kami harus kasih apa? Selama bertahun-tahun sejak 2007, sudah bayangkan janji iman ini dari tahun 2007 sampai sekarang, 2021. Sudah bermacam-macam, sudah berkali-kali Tuhan suruh kita serahkan sesuatu. Ya, pernah Tuhan minta kita serahkan mobil, pernah Tuhan minta untuk serahkan uang sekolah anak. Sudah bayangkan? Ya, uang sekolah anak. Berani banget. Waduh, saya waktu itu, terus terang, waktu istri saya bilang, Tuhan minta nih yang ini untuk sekolah anak kita lagi di luar negeri. Tuhan bilang serahin uang sekolah. Itu buat saya antara mau taat tapi deg-degan. Ini gimana kalau besok, puji Tuhan hari ini anak udah lulus, anak saya di Melbourne udah selesai,
Anak saya yang di Jerman udah selesai S1, sekarang mau lanjut lagi ke S2. Saudara, nggak ada. Puji Tuhan, Tuhan yang cukupkan ketika kita taat. Dan ada momen yang lucu, ya. Ketika suatu kali sedang program janji iman beberapa tahun yang lalu, Tuhan nggak jawab serahin berapa, Tuhan nggak jawab serahkan apa. Tuhan cuma bilang begini sama saya, give me your Isaac. Berikan pada saya Ishaknya kamu. Apa maksudnya? Saya tahu Ishak itu anaknya Abraham, satu-satunya yang harus dipersembahkan karena Tuhan minta. Dan Abraham taat untuk berikan Ishaknya. Miliknya yang berharga, Ishak. Keturunannya. Wow. Dan saya coba pikir, Tuhan, give me your Isaac. Apa Ishaknya saya? Anak saya 3, lalu yang mana yang Tuhan mau minta? Dan bagaimana caranya mempersembahkannya? Saya masih bertanya-tanya, give me your Isaac, give me your Isaac. Ini apa? Ya. Oke. Nah, suatu hari saya sedang ada di sebuah toko sepeda. Dan karena saya penggemar olahraga bersepeda, dan tahun ini saya merayakan 40 tahun saya duduk di atas sadel sepeda dari tahun 1981 sampai 2021, 40 tahun loh. Nah, jadi saya udah mengenal banyak jenis sepeda. Jadi di rumah saya juga ada beberapa sepeda. Nah, waktu itu saya di toko sepeda, saya sedang membawa satu sepeda yang saya sayangi. Kenapa? Karena saya lagi beli beberapa parts dan juga sedang service. Oke. Nah, sepeda yang saya bawa ini adalah sepeda yang cukup unik. Karena sepeda ini dimiliki juga oleh aktor Hollywood, Robin Williams, dan juga Presiden George Bush. Ya, karena si pembuat sepeda ini sampai diminta datang ke Gedung Putih untuk mengukur Presiden George Bush. Jadi untuk saya dapat barang ini, saya selalu bilang, saya punya ini, saya bilang sama istri saya ataupun ke teman saya yang mengerti, dia ini yang punya Presiden George Bush dan aktor Robin Williams. Saya sayang banget sama sepeda ini, dan ini susah banget dapetnya. Jadi waktu lagi di toko sepeda, ya, ada satu bapak tanya begini, Pak Nala, ini mau dijual nggak? Saya bilang, hah? Dijual? Nggak bakal lah. Inilah yang membuat saya jadi sama George Bush sama Robin Williams. Bapak itu bilang, mana tahu Pak Nala mau jual. Tapi kalau Pak Nala suatu hari bosan mau jual, saya kasih ke saya ya. Saya ketawa aja. Kayaknya nggak akan deh Pak. Berapa sih kalau mau dijual? Saya bilang nggak akan dijual. Saya bilang. Oh gitu. Ini Bapak datang lagi sama saya. Dia bilang, Pak, ini kalau dijual berapa sih? Terus aja nanya, ini harganya berapa sih ini kalau dijual? Akhirnya supaya dia berhenti nanya-nanya, saya jawab harga 2 kali lipat dari harga saya beli. Oh, kalau dilepas sih pasti saya jual segitu. Oh, dia bilang. Oh, oke. Iya. Ya udah. Oh, udah saya pulang, bapak ini juga pulang. Nah, udah. Sambil suatu hari, beberapa hari kemudian saya lagi setir mobil, tahu-tahu handphone saya bunyi. Siapa yang telepon? Bapak itu. Apa sih yang bapak itu bilang sama saya? Dia bilang, Pak Nala, setelah saya pikir-pikir di rumah, oke deh, saya setuju. Kalau Pak Nala minta harga segitu, saya bayar. Saya sebut harga itu tuh supaya dia mundur. Tapi dia bilang, enggak, saya bayar sekarang. Kalau Pak Nala mau segitu, saya bayar. Ya, kemarin kan bilang minta segitu ya, kalau dijual, saya bayar. Oke, jadi saya ambil. Saya setir mobil sambil lemes. Hah? Dibayar? Lah? Ini sepeda kesayangan saya dibeli orang. Jadi dia mau bayar harga yang tidak masuk akal. Tapi detik itu Roh Kudus bilang, give me your Isaac. Oh, rupanya ini Ishak yang Tuhan minta. Ini yang Tuhan bilang, ini Ishaknya kamu. Kamu dapatnya susah payah, kamu dapatnya ini barang langka seperti Ishak yang cuma satu-satunya. Dan ini
kamu paling sayangkan dari semua sepeda kamu? Iya, give me your Isaac. Aduh, saya pulang ke rumah, saya cerita sama istri saya ini. Respon istri saya, dia ketawa terpingkal-pingkal, dia ketawain saya. Dia bilang, dia ketawain saya. Nah, kan Ishak yang diminta ini. Wow, dan ya sudah. Hari itu saya harus beresin sepeda itu. Malam itu, sepeda itu saya bawa ke kamar, saya taruh di pinggir tempat tidur. Malam itu terakhir kali saya melihat dia sebelum tidur dan bangun pagi. Istri saya ketawa terus-terusan, dia nggak mau, dia ketawa. Dia tahu saya susah hati betul. Tapi saya harus taat dengan apa yang Tuhan bilang. Dan besoknya sepeda itu saya anterin pada bapak yang mau beli ini. Bapak itu senang banget dan dia langsung bayar. Nih, saya bayar sesuai permintaan Pak Nala. Itu pengalaman saya memberikan Ishak. Jadi saudara, iman itu juga kaitannya dengan memberi. Ketika saudara memberi dan saudara taat dengan apa yang Tuhan suruh, itu perlu iman. Ya, oke. Nah, hal yang ketiga, kalau saudara melihat yang namanya hope. Apakah hope juga berkaitan dengan memberi? Betul. Kalau saudara lihat faith and hope, itu apa hubungannya? Hubungannya bahwa ketika kita menabur dengan pengharapan akan menuai suatu hari. Kita ini menabur dengan harapan. Saudara jangan suka bilang begini, saya sih nabur gak ngarep apa-apa. Kata menabur itu diambil dari dunia pertanian. Kata menabur itu diambil dari pertanian yang kita kenal. Perumpamaan penabur tuh digambarkan petani. Saudara tahu yang namanya petani? Gak ada petani menabur gak pakai harapan. Atau petani nabur nggak pakai nggak mikir nuai. Yang nabur tuh pasti berpikir menuai. Adik saya nomor 2, dia kuliah di jurusan pertanian. Nah, fakultas pertanian, jurusannya apa? Jurusannya itu adalah gimana caranya supaya kalau kamu nabur benih, maka hasilnya bisa maksimal berlipat gandanya. Ya. Jadi segala dia harus pelajari benihnya, tanahnya supaya hasilnya maksimal. Itu petani. Jadi nggak ada petani yang nabur terus kita tanya, Pak, kira-kira hasilnya berapa ton nih nanti? Terus petaninya jawab, saya sih nggak ngarep hasil. Terus terang, saya mah nabur-nabur aja, saya sih nggak mikirin hasil. Gak ada petani yang begitu. Semua petani menabur dengan pengharapan bahwa one day saya akan menuai. Ya itulah hope di dalam memberi. Oke, so di gereja kita, di gereja ICC, kita menabur waktu, menabur tenaga, menabur uang yang sangat banyak untuk generasi. Untuk mengurus pelajar dan mahasiswa, untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, kita menabur sangat banyak untuk mereka. Tujuannya apa? Dengan harapan. Suatu hari nanti kita akan menuai pemimpin-pemimpin untuk generasi ini dari mereka. Jadi kita bukan menabur tanpa harapan, kita menabur dengan pengharapan. One day kita akan menuai pemimpin untuk generasi ini dari anak-anak muda yang kita udah tabur banyak waktu, pikiran, dan uang kita untuk mereka. Wow, banyak pemimpin gereja tanya sama saya, gimana sih kalau kamu youth dan teenage-nya, children-nya bisa maju? Saya bilang harus berani menabur, berani maksimal, berani sekolahin mereka, berani upgrading mereka, berani sediain fasilitas buat mereka. And itu nggak hanya waktu, pikiran, tapi juga uang kita ditabur banyak banget. Ya, kalau saudara bisa lihat video klip ini adalah hasil dari apa yang udah kita tabur. Jadi kalau nggak mau nabur, ya jangan harap hasilnya akan begini. Coba lihat sebentar. Only you can make these dry bones come alive. Me break my bones. Only you can make
Oke, puji Tuhan kalau hari ini kita punya banyak pemimpin untuk generasi. Seorang teman saya, hamba Tuhan di New York bilang bahwa, now kamu sih udah loaded, ya, artinya udah fulfill, udah penuh nih, ya, udah banyak pemimpin yang ada bersama kamu. Tapi saya bilang, nah, saya masih akan terus, supaya movement ini berlangsung terus sampai ratusan tahun ke depan, sampai Yesus datang kedua kali. Yes, so, saudara, be generous in life. Ya, mari jadilah orang yang murah hati di dalam kehidupan ini. Murah hati dalam memberi. Murah hati di dalam waktumu. Ya. Kalau ada orang bilang, boleh saya ketemu. Boleh saya minta tolong. Aduh, kadang-kadang kita juga udah capek, udah ngantuk. Ya, tapi murah hatilah di dalam waktumu. Murah hati dalam hal apa? Perhatian. Cuma hanya untuk hai, halo. Untuk sedikit menyapa orang lewat WhatsApp. Hari ini mungkin kita nggak bisa ketemu. Tapi sekarang saya hai, halo, apa kabar? Wow, saya sapa. Kebetulan saya juga hari ini mengasuh komunitas para pesepeda yang hobi bersepeda. Kadang-kadang udah lama nih gak muncul, halo apa kabar, kemana aja. Itu menyentuh hati, saudara. Jadilah orang yang murah hati di dalam sapaanmu, dalam keramahanmu, dalam perhatianmu. Nah, saudara harus tahu dampaknya ya dalam hidup kita. Bahwa generosity itu juga make community. Maksudnya kemurahan hati itu juga akan membangun komunitas. Oh, hal sederhana. Ayatnya di Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi lucu ya, ini berlawanan dengan peribahasa yang kita pelajari sejak kita masih sekolah dasar. Ya, sekolah dasar kita belajar peribahasa hemat pangkal kaya. Wah, hemat pangkal kaya. Tapi Amsal 11 ayat 24 bilang ada yang menyebar, bukan menabur, menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Wow, saudara, dalam terjemahan Bible The Message bilang begini. The world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Ya. Apa sih contoh konkretnya? Sederhana aja. Saya ini orang yang suka kalau nyetir, parkir. Nah, saya suka ngomel soal kembalian. Dulu tarif parkir di jalanan di Bandung itu masih 2.000. Jadi pecahan kita kan ada 2.000. Kadang-kadang saya nggak punya 2.000. Jadi adanya 5.000. Jadi saya kasih tukang parkir 5.000. Dia kembaliinlah 2.000 rupiah. Berarti tarif parkirnya jadi berapa dia? Jadi 3.000. Nah, begitu terima 2.000, saya sambil nyetir ngomel. Saya bilang ke istri saya, nyatut 1.000 rupiah. Saya ngomel begitu dan istri saya bilang gini, Hani, dia nggak tambah kaya, kita nggak tambah miskin. Udahlah, 1.000 aja ngapain kamu ngomel? Iya juga sih. Suatu hari saya pergi makan siang dengan Pastor Victor Waang. Saya cuma pergi sama dia nih, makan siang sama Pastor Victor Waang. Dia setir mobil dia ke satu tempat makan yang dia bilang ini enak nih. Saya sering banget makan di sini. Nah, jadi kita sampai tempat makan itu parkiran penuh. Nah, tukang parkirnya dari jauh lihat Pastor Victor itu langsung langsung sibuk berlari-lari dan dia pokoknya bawa mobil tuntun mobil nih sampai nemu tempat parkir dan ya di sini ada motor sedikit dia yang menggeser semuanya ya masuk sini. Pokoknya untuk Pastor Victor ada parkiran. Turun, Pastor Victor bilang, wah, makasih, dan kita makan. Selesai makan, kemudian jalan pulang, wah, tukang parkir sibuk lagi. Karena dia mengenali Pastor Victor. Ya, sibuk lagi. Keluarin mobil untuk tuntun mobil keluar dan ya, sampai kita mau jalan, Pastor Victor kasih dia uang parkir. Berapa? 10.000. Dan nggak minta kembali. Dari situ saya lihat
Pantesan semua tukang parkir sibuk kalau yang datangnya Pastor Victor. Kenapa? Karena dia dikenal sebagai generous, orang yang murah hati. Dari situ saya belajar, iya, kalau saya ke toko sepeda langganan saya, ke tempat-tempat di mana saya biasa parkir, ada tukang parkir, ya udah saya kasih sekarang 5.000. Dah, nih. Dan biasanya dia langsung, wah, bahasa Sunda, nuhun juragan, artinya terima kasih tuan, terima kasih bos, gitu loh. Nuhun juragan. Jadi sekarang kalau saya datang ke tempat itu, dia yang sibuk, prit, wah, mana yang mesti digeser, pokoknya saya masuk. Kenapa? Supaya, ya memang karena saya generous. Generous, bener juga. Kalau saudara generous, orang kenal. Orang kenal. Biasanya habis ibadah, waktu kita onsite, ada sisa nasi kotak, apa-apa, saya selalu bawa pulang. Buat apa? Tuh buat penjaga malam di ujung jalan rumah kita. Selalu kasih mereka, Pak, ada ini. Mereka kenal. Oh iya, rumah ini. Saudara, the world of the generous gets larger and larger. Dunianya orang generous, dunianya orang murah hati makin besar dan besar. The world of the stingy makin kecil, makin kecil. Orang pelit nggak ada yang mau kenal. Jadi saudara, kita mesti serupa dengan Yesus dalam hal apa? Dalam hal kemurahan. Ya, ada 3 nilai yang akan kekal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Dan kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Oke, berapa banyak dan saudara mau serupa dengan Yesus dalam hal murah hati? Ya, saya mau berdoa untukmu supaya engkau jadi orang yang murah hati. Ingat, kemurahan kita tidak akan membuat kita kekurangan. Kemurahan kita tidak akan membuat kita jadi kurang teman. Kemurahan kita tidak akan membuat kita jadi orang yang sengsara. Tapi kemurahan hati kita justru akan membuat dunia kita menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Oke, mulai hari ini belajar untuk memberi dengan iman, memberi dengan pengharapan. Ya, mari, berapa banyak yang mau? Saya taruh tangan kananmu di dada, saya berdoa untukmu sekarang, dimanapun kau berada. Yes. Bapak, hamba berdoa untuk setiap pribadi yang menaruh tangan kanan di dada. Tuhan berkati mereka. Tuhan yang beri kemampuan untuk menjadi serupa dengan Yesus dalam hal kemurahan hati. So, berdoa supaya kami boleh murah hati dalam waktu kami, dalam hal pemberian kami, dalam hal perhatian kami sama orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau taati Tuhan. Dalam kami memberi, kami mau percaya bahwa ada pengharapan ketika kami menabur hari ini, kami akan menuai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, God bless you. Jadilah orang yang serupa dengan Yesus dalam hal kemurahan. Ya, see you next time. Terima kasih untuk pelayanan minggu ini pada Pendeta Nala Widya. Kami yakin dan percaya firman-Nya memberkati kita semua dan menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik para Bapak Ibu, ibadah hari minggu ini telah usai dan sebelum itu kita mau sama-sama melakukan persembahan untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan. Nah, mari kita persiapkan persembahan kita. Sembari kita mempersiapkan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Tuhan terus curahkan dalam kehidupan setiap kami hari lepas hari Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kalau sebentar we want to give back to you Lord Tuhan, segala blessings yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum Tuhan bagi nama-Mu Tuhan. And apapun yang kami persembahkan Tuhan, let this be blessing to your name Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi segala sesuatunya ya Bapa. In Jesus name we pray, amen. Bapak Ibu, ibadah minggu ini telah usai. Sampai berjumpa di ibadah City of Love Church online service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum itu, mari kita sama-sama siapkan untuk menerima doa berkat. See you next week.
Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang sungguh mengasihi kita dan mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan bermain bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif. Dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya. Dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia.
Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.